Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama channel Sukses dengan Logika Tuhan. Saya akan berbagi cara berpikir sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana cara berpikir yang sumbernya bersumber kepada Al-Quran. Dan kalau kita belajar ilmu berpikir, tentunya tidak sembarangan sahabat-sahabat sekalian. Karena berpikir itu, kalau kita mau berpedoman, ya sesungguhnya berpedoman kepada Al-Quran. Nah, salah satu contohnya sahabat-sahabat sekalian, Allah mengabarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, Allah mengatakan bahwa wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Sahabat-sahabat sekalian, ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang universalisme, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang siapa sesungguhnya manusia yang dipandang oleh Allah sebagai manusia yang terbaik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada masa kenabian di dalam sejarahnya, Nabi itu sesungguhnya membebaskan manusia dari sifat-sifat yang melihat kemuliaan manusia ini dari sisi-sisi yang bersifat material. Sisi-sisi yang bersifat material itu bisa dalam bentuk penampilan, bisa dalam bentuk asal-usul keturunan, bisa dalam bentuk kekayaan. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan misi kenabiannya itu adalah sesungguhnya cara pandang seperti itu adalah cara pandang yang sempit, cara pandang yang membuat manusia satu dengan yang lainnya saling mencemooh, membuat manusia yang satu dengan yang lainnya saling menjajah, saling mendominasi, dan saling mengeksploitasi. Dan inilah sebetulnya misi Nabi Muhammad ketika diutus di Mekah itu. Situasi Mekah pada saat itu sedang terjadi seperti itu. Mereka saling mencemooh, kemudian saling berperang, saling mencela, saling bertempur, hanya untuk memposisikan diri siapa yang paling mulia. Dan pada saat itu kemuliaan di masyarakat Mekah pada saat itu dilihat daripada keturunan, dan yang paling banyak keturunan itulah yang paling dianggap mulia pada saat itu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ayat ini di dalam sejarah dikabarkan bahwa dibacakan oleh Nabi ketika Nabi menaklukkan Mekah. Dan dalam tanda petik menaklukkan di sini adalah kurang tepat juga ya, sesungguhnya ketika Nabi menaklukkan Mekah, bahwa Nabi pada saat itu tidak menaklukkan Mekah, tapi lebih tepatnya adalah pembebasan Mekah. Nah, pada saat Nabi Muhammad berhasil membebaskan Mekah dari kebodohan, dari kejahiliahan, Nabi membacakan ayat ini. Dan ini di dalam hadis diriwayatkan bahwa ketika Nabi berhasil membebaskan Mekah dari situasi kejahiliahan pada saat itu, yaitu kejahiliahannya itu ya salah satunya adalah membangga-banggakan diri berdasarkan suku, keturunan, dan penampilan, warna kulit, dan sebagainya. Dan ketika Nabi berhasil membebaskan Mekah, Nabi membacakan ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka Nabi menyampaikan, dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perbedaan-perbedaan suku bangsa itu bukan tujuan untuk saling mencemooh, saling memperlihatkan siapa yang paling kuat, siapa yang paling superior, tetapi diamanatkan oleh Nabi di situ bahwa melalui ayat Al-Quran ini bahwa ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal, saling tolong-menolong, saling mengisi kekurangan, saling membantu untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan artinya kita lihat faktanya sekarang bahwa bangsa-bangsa di dunia itu tidak ada yang lebih unggul, masing-masing punya sisi-sisi kelemahan.
Orang Indonesia, orang Amerika, orang Yahudi, orang Eropa, orang Belanda, semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, di era globalisasi ini sesungguhnya terjawab bahwa kelihatan tidak ada bangsa yang dominan. Semuanya saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Nah, inilah pesan universal dari Nabi Muhammad bahwa kemuliaan manusia ini tidak terletak dari suku, keturunan, dan kedudukannya. Kemuliaan sebuah bangsa juga tidak dilihat daripada kedudukan bangsa itu, kekayaan ekonomi bangsa itu, dan sebagainya, tapi dilihat dari bagaimana manusia itu bisa menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, berbuat kebajikan, saling tolong-menolong. Jangan sampai menjadi manusia-manusia yang saling mencemooh, saling menghujat, saling menjajah. Jadi kualitas manusia itu kata Nabi ada dua. Manusia-manusia yang bertakwa, yang berbuat kebajikan, menyebarkan kedamaian, menciptakan kesejahteraan. Dan ada manusia yang kedua, yaitu yang berbuat kerusakan, yang menghancurkan, yang saling mengejek, saling membinasakan. Nah, diharapkan, dihimbau bahwa manusia-manusia yang paling baik itu di hadapan Allah itu adalah manusia-manusia yang bertakwa. Ini adalah pesan universal kepada seluruh dunia, dan ini juga ayat pernah disampaikan oleh Bung Karno yang dalam sidang PBB. Dan ayat ini sesungguhnya adalah ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan ini harus menjadi pola pikir umat Islam khususnya. Dan ini ketika disampaikan kepada halayak umum, sesungguhnya adalah pola pikir ini adalah pola pikir untuk dunia sesungguhnya. Dan ini sangat diterima dimanapun bahwa sampai saat ini kita ada anti intoleran, kemudian ada anti bullying. Itu sesungguhnya adalah implementasi dari ayat-ayat Al-Hujurat ayat 13 ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita khususnya yang muslim yang berpedoman kepada Al-Quran, maka sudah tidak ada lagi saling hujat, saling hina, saling merendahkan atas dasar warna kulit, saling merasa unggul karena merasa bangsa yang lebih punya kekuatan. Itu sesungguhnya adalah perilaku-perilaku jahiliyah yang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita jadikan ini sebagai pola pikir bahwa di hadapan kita siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, kemudian warna kulitnya bagaimana, dan sebanyak apa kekayaannya, setinggi apa kedudukannya, bagi kita cara pandang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, kita tidak melihat dari sisi materialnya, tetapi dari melihat sisi sejauh mana orang itu bermanfaat bagi orang lain. Dan marilah cara pikir dan cara pandang ini, cara pandang Al-Quran ini adalah cara pandang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, harus kita jadikan sebagai world view, paradigma berpikir, dan harus diajarkan di banyak hal di dunia pendidikan, di masyarakat. Dan kita beriman kepada kitabnya, kita beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bukan apa yang disampaikan pemikiran dari orang-orang ini. Dan pemikiran-pemikiran itu tentu ada pijakannya. Ketika pijakan pemikiran itu bersumber kepada Al-Quran, maka berimanlah kepada Al-Quran, bukan kepada pemikirannya. Adapun orang-orang yang menyampaikan pemikiran, itu adalah hanya sarana untuk kita memahami apa pesan-pesan yang sesungguhnya disampaikan di dalam Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.